Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Alfi Audio TV. Kali ini saya kedapatan sebuah televisi Polytron ya. Polytron ini dengan kerusakan kerusakan gambar bagus tapi suara bergemersek ini ya. Ini saya pakai Nokotirek ya, Nokotirek dengan suara bergemersek ini ya. Bagian manakah yang menyebabkan televisi Polytron ini mengalami suara yang hanya gemersek ini ya, dan bagaimana cara mengatasinya? Langkah pertama dalam mengatasi televisi Polytron yang begini ini adalah disebabkan oleh rangkaian IC power ini ya. Ini rangkaian IC power, rangkaian audio TV Polytron. Untuk mengatasinya, pertama-tama kita blower IC ini ya. Kita blower IC ini kita panasi dengan blower. Mungkin ada salah satu bagian yang retak. Kita panasi dulu ya. Kita panasi dengan blower. Cara memanasinya dengan blower, kita kasih fluid dulu ya. Kita kasih fluid dulu. Tentunya TV keadaan mati dulu ya. Kita kasih fluid ya. Kita kasih fluid dulu. Kita olesi dengan kacabat juga bisa. Kemudian kita panasi dengan blower ya. Kita panasi dengan blower. Setelah kita panasi dengan blower, kita diamkan berapa saat ya, dan juga kita bisa membersihkan sisa-sisa fluid ini dengan thinner ya. Kita bersihkan dulu. Ini ya, setelah kita lakukan pembloweran, ternyata suara masih bergemersek ya, masih bergemersek gitu ya. Berarti kondisi IC rangkaian audionya sudah terlalu parah ya. Marilah kita perbaiki lagi, coba kita modif rangkaian audionya ya. Kita matikan televisi dulu. Langkah yang pertama dalam menangani audio yang rusak ini, kita bisa merubahnya rangkaian audio ini dengan rangkaian audio lain ya. Kemungkinan kerusakan ini bisa disebabkan oleh rangkaian ini, dan juga bisa disebabkan dari rangkaian output audionya ini yang bermasalah ya. Oleh karena itu kita perlu mengeceknya dulu. Untuk mengganti rangkaian audio ini, kita gunakan rangkaian audio SMD ini ya. Kita gunakan rangkaian audio SMD ini. Yang penting ini rangkaian audio SMD dengan tegangan 5 volt ya. Dengan tegangan 5 volt. Ini posisinya udah stereo ya. Udah stereo. Karena rangkaian ini menggunakan juga, ini hasilnya rangkaian Polytron soundbar ya, tapi posisi mesinnya sudah penarusan sudah diganti yang biasa ya. Ini coba kita lem dulu biar tidak goyang-goyang. Setelah kita melakukan pengeleman ini ya, kita pasang tegangan
tegangan 5 volt ini ya, kita jempol 5 volt ke 5 volt, plus ke plus, min ke min ya, min ya. Kita pasang ya, kita pasang tegangannya dulu ya. Langkah yang selanjutnya kita pasang tegangannya ya. Ini tegangan negatif, ini tegangan positif ya. Untuk negatif kita pasang di ground ya. Untuk negatif kita pasang di ground. Semua ground ya bisa ya, yang penting jangan ground ya. Nah ini untuk negatif. Untuk tegangan positif kita carikan jalur yang beraliran tegangan 5 volt ya, 5 volt. Kita nyalakan televisi dulu, kita hidupkan. Nah ini ya, hidup. Ini backlight sudah menyala. Kita arahkan aku kita cari jalur 5 volt. Saya untuk 5 volt sini ya. Ini jalur 12 volt ya. Ini jalur 12 volt. Ini 12 volt ya. 12 volt ini jalur 5 volt ya. Ini jalur 5 volt. Posisi ini 5 volt ya. Kita matikan televisi dulu. Kemudian kita kasih kabel yang ke arah 5 volt ya. Ini ya, setelah jalur 5 volt kita pasang di sini ya, kita pasang di sini. Tegangan 5 volt ya, tegangan 5 volt. Posisi sini ya. Ini Tikon ini menggunakan tegangan 12 volt ya. Setelah itu kita tinggal pasang input audionya ya. Input audionya kita pasang ya. Kita pasang input audionya. Untuk input audio kita gunakan kabel skerem ya, supaya tidak terjadi distorsi atau noise ya. Walaupun posisi ground di bagian input tidak dipasang, output tidak dipasang, tidak apa-apa. Yang penting di bagian input dipasang ya. Kita pasang dulu posisi ini ke sini ya, ke sini ini input ya, kita pasang dulu. Oke, setelah jalur input kita pasang jalur speaker ini ya. Kita pasang jalur speaker ini. Apakah rangkaian ini berhasil atau tidak ya, kita pasang ya. Oke, setelah kita pasang jalur speaker ini, kita coba tes gini ya. Ini ya, ini berarti input audio sudah bekerja, pemasangan kita betul ya. Sekarang kita tinggal mencari output audionya ya, yang dari TV LED ini ya, dari mainboard ya. Kita cari, kita coba hidupkan. Ini udah itu posisinya, ini connect sama PGA. Ini sudah, ini ya, volume saya kecilkan. Saya kecilkan volume dulu.
ada. Untuk output audionya biasanya ini kita ukur dulu ya. Ini jalur hambatannya yang mana ya? Kita ukur posisi diode ya, posisi diode. Ini posisi diode ya. Ini kelihatan ya. Ini posisi diode. Mana? Ini posisi diode. Kita lihat hambatannya ya. Ini kabel 1 di posisi diode. Kita ukur ya. Ini kaki-kaki ini yang kita ukur. Ini posisi ground. Kaki ini juga posisi ground. 3. Ini ground. Ini ya, jadi kaki 1, 2, 3 itu ada posisi ground. Kemudian ini untuk inputnya posisi ini ya. Ini mengganggu ini. Kita lepas dulu. Ini mengganggu. Ini posisi ini ground ya. 1, 2, 3 ini ground. Ini output audio ya, RL ya. Ini output audio RL ya. Jadi ini kaki ini ground. 1, 2, 3 ground. 4, 5 ini adalah RL ya. Apa ya? Kita konekkan inputnya ini tadi. Ini kabel 1 udah cukup ya. Kabel 1 udah cukup. Ini ya, kita besarkan volume dulu. Ini posisi ya. Nah, ini ya bagus ya. Ini LL ya. Ya. Berarti rangkaian ini mainboardnya nggak masalah ya. Kita sambung langsung ke pin berapa tadi? 34 ya. Kita sambung dulu ya ke pin 34 ya. Nah, setelah kita sambung, kita hidupkan televisi. Iya, kita play dulu ya. Kita play dulu. Iya. Ini suara udah berfungsi dan volume ini saya kecilkan ya. Kita kecilkan volume. Berhasil kan enggak? Ya, ini berhasil ya. Berarti rangkaian ini sudah berfungsi ya. Untuk pinnya, untuk apa? Pinnya ini ya. Ini untuk pinnya ya. Untuk pinnya ini di pin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk RL-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi untuk rekan-rekan ground ini nggak usah dipasang, nggak apa-apa ya. Yang penting ini kan sudah ada groundnya. Dan untuk rangkaian ini walaupun televisi di standby, ini ya saya kecilkan dulu biar tidak mengganggu. Walaupun televisi ini di standby, saya standby. Ini tegangan untuk audio ini
masih bekerja ya, sekitar 5 volt tadi ya. Tadi masih bekerja. Ini ya, ini tegangan videonya. Yang 5 volt ini masih ada ya, jadi tidak bisa hilang. Apabila rekan-rekan ingin tegangan ini hilang, kita harus menambahkan sebuah relay ya. Kita tambahkan sebuah relay, saya tidak punya relay ya, kebetulan tidak ada. Kita tambahkan sebuah relay, kita pasang relay plus min ya, kita pasang plus min. Kita pasang plus min. Coba kita carikan relay ini ya. Saya sudah mencari sebuah relay. Untuk relay ini mempunyai kaki 5 ya, kaki 5. Yang penting kita ukur ini ya, kita ukur ini. Nah, ini kalau ada hambatannya berarti ini adalah tegangan ya. Sedangkan inputnya 1,2, outputnya 1 ini ya. Kita cek push tindaknya, ini kita arahkan gini, berarti ini apabila relay tidak hidup, tegangan akan menyambung ya, audio akan menyambung. Ini harus, kalau hidup ini tegangan menyambung ya. Untuk pemasangan relay ini tidak boleh langsung kita pasang, langsung kita aliri listrik ya. Kita harus membekasi sebuah dioda di sini ya, yang berfungsi apabila relay ini putus nyambung. Ini lilitan ini mengeluarkan arus balik yang lebih besar dari tegangan inputnya ya. Misalnya 12 volt inputnya, nanti apabila mati ceklek gitu ya, ini tegangannya bisa 24 volt gitu ya, sehingga akan merusak komponen. Kita kasih dioda dulu. Nah ini ya, setelah relay saya pasang, ini kaki dioda negatif, kita aliri tegangan negatif ya, tegangan negatif. Kita aliri tegangan negatif. Dan untuk IC suara ini kita lepas bisa ya, IC suara yang ini kita lepas bisa, tidak juga bisa ya, terserah ya. Ini untuk diode positif, kita aliri tegangan positif 12 volt ya. Ini tegangan positif 12 volt. Untuk innya ini ya, untuk innya ini apabila kaki ini connect, ini connect ya. Ini connect berarti ini apabila relay tidak hidup, ini bekerja ya. Berarti jalurnya ke sini ya, ke sini nih. Ini kita pasang tegangan 5 volt tadi ya. Tegangan 5 volt ini dari sini nih. Ini tegangan 5 volt ya. Yang tengah kaki 3, relay kaki 3 yang tengah, itu tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt yang ke IC ya, ke IC audio. Pelan-pelan. Ini ya, setelah televisi hidup, kita cek dulu tegangannya ya. Tegangannya tadi ini kosong ya. Setelah kita start, kita hidupkan televisi. Nah ini relay sudah bekerja ya. Ini teraliri tegangan 12 volt. Coba kita audio kita hidupkan ya. Sudah ya, kita hidup. Volume kita besarkan ya, kita matikan ya. Sudah ya, mati ya.
Ini tegangan di IC ini tidak ada ya, tegangan di IC ini yang 5 volt ini tidak ada ya, tidak ada. Nah, apabila dihidupkan ada ya. Ini saya pakai STB, harus play dulu kalau dimatiin. Ya, suara bagus walaupun dibesarkan tidak pecah ya. Dikecilkan juga bisa. Demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bisa membantu rekan-rekan yang kesulitan dalam menangani sebuah trouble audio ya. Hal ini bisa diterapkan di televisi manapun ya. Salam dari saya. Untuk tegangan input relay ini ya, relay yang positif ini ya, kita ambilkan di tegangan ini ya, panel ini ya, tegangan panel ini ya. Tegangan panel ini karena tegangannya 12 volt ya. Apabila standby ini tidak ada ya, tapi apabila TV dihidupkan, ini TV posisi hidup, ini tegangan panel ini hidup ya, ini ada 12 volt. Ini kita cari jalur yang enggak di sini ya, ini ada plusnya ya. Ya, jadi kita ambilkan di situ ya, untuk tegangan relaynya, otomatis relaynya ya, di panel ya. Kita matikan televisi dulu, kita solder dulu. Ya, ini ya panel ya. Kita hidupkan televisi, standby, posisi standby, kita start ya. Nah, ini ya relay sudah berbunyi.